selamat pagi. Nah, Kakak senang sekali karena bisa menyapa kalian pada pagi hari ini. Gimana kabarnya? Wah, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita terpisahkan oleh jarak, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, hari ini adalah hari yang spesial karena kita memperingati satu momen khusus dalam perjalanan Tuhan Yesus, yaitu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, atau disebut juga dengan apa? Paskah. Betul sekali, disebut juga dengan Paskah. Kalau Jumat lalu kita telah memperingati kematian Tuhan Yesus dengan perayaan Jumat Agung. Hari ini kita memperingati kebangkitannya dengan perayaan Paskah. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita merayakannya di gereja, tapi kali ini tidak kalah spesial karena walaupun kita berada di rumah, kita tetap bisa sama-sama kok belajar firman Tuhan, tentunya melalui video ini. Makanya tonton terus sampai habis. Nah, kita akan mulai belajar satu bagian firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk itu adik-adik siapin Alkitabnya, siapin juga alat tulisnya. Kita akan memulai membaca dari Lukas 24. Nah, ayo kita buka sama-sama ya, Lukas 24. Buka dari Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 7. Sudah dapat semuanya? Oke, kalau udah dapat kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama dari Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 7. 1, 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Nah, demikian jawab bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita lihat dari bacaan kita ini, di ayat pertama adik-adik bisa lihat bahwa di situ disebutkan ada mereka, ada beberapa orang yang datang ke kubur Yesus. Ada yang tahu tuh siapa aja sih kira-kira? Ya, kalau kita baca sampai habis, kita baca sampai ayat 12, di ayat 10 disebutkan bahwa mereka yang datang itu adalah perempuan-perempuan yang ikut bersama-sama dengan Yesus melayani Tuhan Yesus. Itu adalah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan juga ada perempuan-perempuan lain yang tidak disebutkan namanya, namun mereka juga bersama-sama dengan para murid, dengan para rasul, bersama-sama ikut dalam pelayanan Tuhan Yesus. Nah, mereka mempersiapkan rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini digunakan untuk membuat jenazah Tuhan Yesus supaya tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, rempah-rempah ini mereka membawa rempah-rempah menunjukkan mereka menyiapkan sesuatu untuk sosok yang mereka kasihi. Dalam hal itu adalah Tuhan Yesus. Mereka merasakan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar, dan mereka pun mengambil tindakan untuk juga mengambil tindakan mengasihi Tuhan Yesus, karena mereka telah merasakan terlebih dahulu. Nah, mereka membawa rempah-rempah dan mereka mempersiapkan waktu, di mana waktu itu adalah pagi-pagi benar di hari itu. Nah, ketika mereka sampai di sana, apa yang terjadi? Mereka melihat bahwa tutup kubur Tuhan Yesus itu yang tadinya ketutup, tiba-tiba udah kebuka. Nah, dan mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus itu ada di mana. Itu ada di ayat 2 ya. Nah,
Setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus di ayat 2 dan 3. Kemudian di ayat 4 mereka kaget, mereka termangu-mangu. Di situ tertulis mereka termangu-mangu karena hal tersebut. Tapi tiba-tiba ada 2 orang yang pakaiannya berkilau-kilauan berdiri di dekat mereka. Nah, kira-kira nih ya, menurut kalian siapa sih 2 orang itu? Kok bisa tiba-tiba ada di situ dan pakaiannya tuh berkilau-kilauan? Coba, siapa? Nah, kalau di perikop ini mungkin nggak dijelasin, tapi nanti adik-adik bisa baca di Yohanes pasal 20. Nanti dibuka ya di rumah ya, dibaca lagi di Yohanes pasal 20. Di situ dijelaskan bahwa 2 orang ini adalah malaikat Tuhan. Nah, reaksinya para wanita ini apa coba? Nah, di ayat 5 mereka sangat ketakutan sampai mereka menundukkan kepala. Jadi bayangkan ketika melihat orang asing yang mereka tidak tahu dan berpakaian berkilauan dan mereka ketakutan. Nah, menurut kalian nih ketakutannya karena apa ya? Karena mungkin mereka nggak kenal, mereka merasa ini siapa ya? Nah, kemudian orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Dan di ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Malaikat itu menjelaskan bahwa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Nah, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan kepada orang berdosa. Itu yang kita jalani ketika di hari Jumat Tuhan Yesus, di hari Kamis Tuhan Yesus serahkan, kita merayakan dengan Kamis Putih. Kemudian disalibkan pada hari Jumat, itu kita peringati dengan Jumat Agung. Kemudian bangkit dari antara orang mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Hari ini Tuhan Yesus bangkit, yang kita peringati sebagai perayaan Paskah. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan suatu pengharapan buat kita semua. Kenapa kakak bilang memberikan suatu pengharapan? Ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus membawa semua dosa pelanggaran kita. Kita harusnya tidak layak loh, tidak layak untuk menikmati semua yang menyenangkan ini. Kita harusnya adalah orang-orang yang terhukum. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, garis bawahi kata percaya ya, percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu ada di mana adik-adik? Itu ada di, coba pasti kakak yakin kalian pasti hafal itu semua. Itu ada di Yohanes 3 ayat 16. Nah, Tuhan Yesus sudah mati, dia membawa semua dosa pelanggaran kita, dan dia memberikan suatu pengharapan yang kekal, pengharapan berupa kehidupan yang kekal. Dan itu bukan, istilahnya kalau sekarang itu bukan kaleng-kaleng, itu benar-benar kalian dapatkan, dan itu didapatkannya secara gratis. Kalian tidak perlu membayar yang mahal untuk itu semua. Yang perlu kalian lakukan apa? Buka hati kalian, terima Tuhan Yesus dalam hati kalian sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus gak akan kemana-mana. Ketika kalian buka pintu hati kalian, dia akan masuk, dia akan diam di situ, dia gak akan kemana-mana. Ketika kalian menerima Tuhan Yesus di dalam hati kalian, kalian percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kalian. Jadi ketika Tuhan Yesus ada dalam hidup kalian, kalian menjadi pribadi yang berbeda. Ada Tuhan Yesus yang ada dalam diri kalian, sehingga kalian pun boleh menjadi teladan juga. Nah, saat ini kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan memberikan makna baru di dalam hidup kita. Kalau Tuhan Yesus telah bangkit, memberikan kehidupan kekal buat kita nih yang sudah menerima, kita punya peran masing-masing
baik adik-adik maupun kakak, kita punya peran untuk membagikan kepada semua orang kabar sukacita bahwa ada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Ya, Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan yang hidup. Nah, untuk itu adik-adik bisa bagikan semua berita sukacita ini ke siapa aja, ke teman-teman melalui media sosial juga boleh, ke saudara-saudara kalian, kakak, adik, mama, papa, keluarga, semuanya kalian sampaikan bahwa ada Tuhan Yesus loh yang sudah hadir dalam hidup kita dan memberikan keberanian, memberikan kekuatan untuk melewati setiap masa-masa sulit yang sedang kita jalani. Jadi kalau sekarang sedang, aduh kak, ini susah sekali ya dengan kondisi yang sekarang ini, kan ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kalian. Jadi kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu ketakutan, tapi tetap percaya bahwa ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kalian. Mengimani bahwa ada Tuhan Yesus yang hadir, Tuhan Yesus sudah bangkit, dan sekarang juga dia ada bersama-sama dengan kalian. Oke adik-adik, selamat Paskah, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.